Harapkan pada teman-teman semua bisa menyiapkan peralatan tulisnya untuk merangkum pembahasan yang akan dibahas di webinar kita. Insya Allah materinya akan berbobot dan bermutu tentang prospek kerja dan tentang personal branding, insya Allah. Diharap teman-teman bisa memperhatikan eh, pembahasan webinar kita kali ini, dan kita juga berharap teman-teman bisa mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan untuk merangkum setiap pembahasan. Atas perhatiannya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Salam budi luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah merahmatkan kita pada kebaikan, rahmat, serta hidayahnya sehingga kita dapat bertatap muka, bertatap maya di acara yang barokah ini, insya Allah. Eh, perkenalkan Anda sebagai moderator pada hari ini, Aditya Radia Rosid, akan memandu acara webinar kita yang ke-8 ini 2 jam ke depan, insya Allah. Daripada itu, Alhamdulillah juga udah masuk buat pemateri kita, materi tentang webinar ke-8 tentang personal branding, bagaimana cara kita memulai personal branding yang baik dan benar di LinkedIn. Sebelumnya, saya ingin mengenalkan lagi pemateri kita. Beliau adalah yang ngisi pemateri sebelumnya tentang bagaimana kupas tuntas masalah fresh graduate tentang membuat curriculum vintage. Nah, alhamdulillah beliau juga adalah salah satu lulusan alumni Al Azhar Cairo University. Udah berhadir Bang Alif Hafiz. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Adit. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kita bakal membahas tentang bagaimana cara membangun personal branding yang baik dan benar kayak gitu. Bakal langsung dipandu oleh pemateri kita yang hebat, yang udah benar-benar berpengalaman dalam bidangnya, dalam minat dan bakat serta improving soft skill dan hard skill kayak gitu. Waktu dan tepat kita aturkan pada pemateri kita. Oke, baik. Suaraku kedengaran ya, Adit? Ya, kedengaran Bang. Oke, Alhamdulillah. baik. Sebelum terima kasih untuk Adit selaku moderator yang sudah memberikan aku kesempatan waktu untuk bisa kembali bertemu dengan teman-teman peserta dalam program Mahasiswa Expo, gitu ya. Ya, Eh, Terima kasih juga untuk jajaran Mesir, gitu kan. Juga teman-teman panitia yang telah menyelenggarakan program ini. Semoga program ini bisa terus berjalan menjadi api yang tidak pernah padam untuk kedepannya sehingga eh, banyak lulusan Al-Azhar yang memiliki peran yang lebih besar, gitu ya, peran yang lebih gemilang di sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman peserta yang sudah hadir di pagi hari ini waktu Mesir dan siang hari waktu Indonesia. Sebenarnya aku belum sejago itu gitu ya. Mungkin tadi terlalu tinggi gitu kan. Jadi mungkin di sini lebih ke sharing aja, berbagi terkait pengalamanku bagaimana membangun tadi ya personal branding khususnya dalam LinkedIn gitu kan, dan mungkin memang banyak mahasiswa Indonesia di Mesir yang belum memiliki LinkedIn gitu kan, belum hmm. aware terhadap LinkedIn gitu kan, karena memang ya eh, cenderung masih mahasiswa dan memang di Mesir tidak ada program-program penunjang karir gitu ya, karena mungkin memang kebanyakan menjadi dai gitu ya, menjadi seorang guru ustadz yang misal kembali lagi ke pondoknya atau kembali lagi ke yayasannya, kembali lagi ke
tempat di mana mereka dulu mungkin pernah belajar sehingga tidak perlu proses persiapan dan seterusnya gitu ya. Nah, akun LinkedIn ini memang akan membantu ketika kita ingin masuk dalam proses seleksi ke dalam perusahaan, ke dalam institusi, ke dalam lembaga yang di sana ada proses seleksi yang jelas gitu ya. Maksudnya dalam artian kalau nanti misal kebanyakan ya kalau saya perhatikan, saya misal dulu sekolah SMA-nya di Darul Kolam gitu ya, atau di Mesir itu FSDL gitu ya, Forum Silaturahmi Darul Kolam Matansa. Nah, banyak dari kawan-kawan saya yang jadi pengajar di sana dan nggak ada proses seleksi. Jadi langsung masuk sana dan langsung jadi tenaga pendidik di sana. Kayak gitu ya. Dan hal itu tidak membutuhkan CV ataupun LinkedIn. Cuman kalau teman-teman masuk ke pondok pesantren yang istilahnya modern dan masuknya bersaing, gitu ya, ada proses seleksinya, atau misalnya masuk ke lembaga pendidikan kayak ITSMI yang ada di Serpong gitu ya, atau juga masuk sekolah bahasa Indonesia, mungkin itu akan ada proses seleksinya di situ. Dan CV serta LinkedIn menjadi hal yang paling penting gitu ya. Dan kenapa LinkedIn? Kemarin udah sempat di-spill gitu ya, bahwa 80%, bahkan 90% HRD, HRD itu semacam departemen di sebuah badan yang mengurus terkait SDM-nya gitu. Keluar masuknya, juga pengembangan di SDM-nya, bahkan sampai di branding-nya, kayak gitu ya. Kalau kalian pernah ngelihat ada live ad Gojek, live ad Facebook kayak gitu, itu juga salah satu kerjaan SRD seperti itu. Nah, LinkedIn tuh pasti dilihat sama recruiter, sama SRD gitu ya, sama si yang mengecek nanti CV kalian gitu kan. Karena kalau di CV itu kan sifatnya masih yang hal-hal yang penting gitu kan. Nggak bisa kita semua masukin di situ. Cuma kalau sudah masuk ke LinkedIn, ada beragam informasi. Misal ada sertifikat yang langsung anggaplah, contoh Adit punya sertifikat sampai 50. Yang bisa masuk di CV kan paling 10 ter atas, gitu kan, atau 5 Ya. ter atas. Nah, itu nanti bisa kelihatan di LinkedIn. Seperti itu. Nah, aku bakal langsung mencontohkan aja di LinkedIn itu seperti apa. Teman-teman yang sekarang megang gadget, gitu ya, entah itu laptop ataupun handphone, bisa langsung buka aja akun LinkedIn masing-masing. Yang belum buat, sederhana, nanti masuk ke Chrome, Google Chrome, atau ya ke ekspor teman masing-masing, masukin kata LinkedIn, lalu itu daftar. Bisa daftar pakai Gmail, atau daftar pakai email yang didaftarkan tanpa lewat Google, gitu ya. Setelah masuk, nah LinkedIn itu terbagi dua ya teman-teman. Ada LinkedIn untuk individu, ada LinkedIn untuk badan gitu ya. Ya misal PPMI, kalau teman-teman cari PPMI itu ada LinkedIn-nya, cuman bukan LinkedIn individu. Dia tuh bentuknya LinkedIn page. Sama kayak Facebook page kalau teman-teman tahu kayak gitu kan. Jadi tampilannya akan berbeda. Kurang lebih seperti ini nanti tampilan. Jadi dia akan ada di eh, pengelolanya, di adminnya gitu ya, atas nama institusinya, atas nama badannya gitu ya. Nanti seperti ini tampilan dia kalau teman-teman misal punya usaha atau teman-teman punya sekolahan, punya yayasan, itu menurutku perlu juga dibuatkan LinkedIn-nya kayak gitu. Selain menambah eh, apa ya, kepercayaan, brand trust-nya kayak gitu kan. Itu juga nanti bakal teman-teman membantu proses seleksi gitu. Kalau yang tadi ya punya usaha, punya lembaga, punya yayasan, punya sekolahan dan seterusnya. Jadi dibuatkan LinkedIn page. Nah ini nih, LinkedIn page. Jadi create your page di sini kayak gitu. Nanti dia akan keluar tampilan seperti ini. Gitu, aktivitas, seperti apa aktivitas analytics-nya, bagaimana perkembangannya, gitu ya, reaksinya, komentarnya, kayak gitu ya. Terus juga ini kotak pesan, nanti terkait pesan-pesan yang berkaitan berkaitan dengan si institusi tersebut gitu ya. Kalau ini edit halaman ya, eh, apa bahasanya itu, tampilan desktopnya gitu ya, terkait dengan si LinkedIn page-nya kayak gitu. Nah ini ya, eh, kalau nanti teman-teman membutuhkan gitu. Kita langsung next ke LinkedIn pribadinya.
Kalau teman-teman bukanya di laptop, nanti tampilan akan seperti ini, gitu ya. eh Sini ada data diri kita, gitu ya. Lalu juga sih teman-teman juga bisa posting. Karena ini kurang lebih sama kayak Instagram juga. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa posting konten-konten yang ada di sini, kayak gitu. Misal teman-teman suka nulis atau pernah dapat apa, prestasi apa, bisa diposting di sini, kayak gitu ya. Buat postingan, isi deskripsinya mau apa, lalu bisa upload gambar dan seterusnya. Seperti itu, gitu ya. Atau juga biasanya orang-orang tuh kalau habis diterima kerjaan itu dia bakal mempromosikan, gitu kan. Memperlihatkan, gitu. Misal saya habis diterima kerja di mana, kayak gitu. Nanti dipromosikan di situ. Tujuannya apa? Agar eh, lingkungannya atau kalau bahasanya itu koneksinya tahu bahwa oh dia udah terima kerja, kayak gitu. Itu yang akan ngebantu kalau misal teman-teman di layoff terus kita dipecat kayak gitu. Kalau dipecat nanti teman-teman bisa masukin data dirinya akan lebih mudah gitu karena misal pernah kerja di mana gitu kan dan si perusahaan ini cukup besar kayak gitu. Nah, itu bisa menjadi nilai tambah juga kayak gitu. Jadi perlu juga mungkin dikenalkan lewat fitur ini kayak gitu kan. Dan yang membedakan LinkedIn dengan yang lainnya sebenarnya platform sosial media juga kayak gitu. Cuman untuk profesional, untuk kerjaan gitu ya. Nah, yang berbeda itu adalah di proses koneksinya kayak gitu. Mungkin kalau followers siapapun bisa jadi followersnya kayak gitu. Dan kita nggak perlu memfilter kan. Biasanya paling akun bodong aja yang belakangan ini Instagram keluarin fitur itu. Kita bisa hapus itu sehingga Instagram kita, algoritma kita bisa lebih sehat kayak gitu. Nah, kalau di LinkedIn, teman-teman harus lebih eh, kritis, lebih memfilter lebih jauh kayak gitu. Kayak misal di saya ini ada beberapa orang yang tidak saya terima eh, koneksinya. Ada 132 orang gitu. Karena saya ngecek dulu latar belakang seperti apa, juga dia backgroundnya seperti apa, eh, jenjang karir seperti apa, kayak gitu. Karena eh, koneksi kita itu akan dilihat juga. Kalau teman-teman tadi ya mau melamar ataupun anggaplah teman-teman pelaku usaha nyari investor itu juga bakal dilihat. Gitu. Anggaplah yang mau jadi investor bakal melihat LinkedIn kita, koneksinya siapa, gitu kan. Berjejaring dengan siapa, networknya dengan siapa, kayak gitu. Gitu ya. Dan nanti LinkedIn juga bakal negur kita kok kalau kita berlebihan dalam membangun koneksi kayak gitu. Jadi kita kayak seakan-akan nih anggap nih saya klik terima 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 ini itu nanti ada diingetin sama LinkedIn-nya. Jangan terlalu menerima koneksi yang berlebihan kata dia nanti begitu. Karena saya pernah juga waktu itu perlu dicek lagi latar belakangnya dan seterusnya kayak gitu. Karena itu tadi nggak bisa sembarangan dalam membangun koneksi gitu. Karena ada sebagian SAP yang juga melihat koneksi kita kayak gitu. Dia berkoneksi dengan siapa aja kayak gitu. Gitu ya. Dan selanjutnya di sini ada pekerjaan, teman-teman juga bisa apply pekerjaan di sini yang berkaitan dengan teman-teman. Misal teman-teman di data diri teman-teman itu di bidang desain grafis atau di bidang marketing nanti akan keluar tuh LinkedIn ngasih tampilan-tampilan pekerjaan seperti itu. Nanti teman-teman bisa klik, bisa melamar mudah, gitu kan, melamar mudah nanti tinggal kirim CV aja atau nanti ada di direct ke link yang lain seperti itu. Lalu ini fitur pesan, notifikasi ya, sederhana notifikasi tentang bagaimana updatean terbaru kayak gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita masuk ke di sini ya. Lihat profil. Nanti teman-teman yang belum punya ini bisa dibuat dan pastikan nanti masih kosong. Foto profilnya nanti seperti ini atau nanti bisa nanti teman-teman sesuaikan. Yang penting eh, kasual ya. Ya, maksudnya resmi cuman nggak yang kaku gitu ya. Ini saya pakai jas dalam mana kaos kayak gitu. Lalu juga foto covernya ini juga nanti bisa dipakaikan header yang berkaitan dengan teman-teman. Biasanya atas nama company-nya gitu kan. Biasanya
eh, cover dari institusinya kayak gitu-gitu. Atau kalau teman-teman misal tim PPMI bikin bareng-bareng LinkedIn kayak gitu kan dibuatkan cover untuk LinkedIn-nya gitu bahwa dia tim PPMI itu juga boleh gitu ya. Kebetulan aku suka laut ya samudra, jadi aku masukkan di sini covernya kayak gitu ya. Terus di sini terbuka untuk, nah ada tiga tampilannya. Pertama mencari pekerjaan baru. Jadi kalau teman-teman eh, sedang mencari kerja, nanti bisa diklik fitur ini. Nanti itu tampilannya akan seperti sebentar ya. Ini nih, open to work. Jadi kayak semacam ada eh, Twibbon gitu dari si LinkedIn-nya untuk menandakan bahwa dia sedang mencari pekerjaan kayak gitu. Nah, kalau sebentar ya, saya back. Nah, kalau membuka lowongan, nanti itu warna ungu dia, bannernya. Nanti teman-teman bisa coba-coba lah ya, membuka lowongan atau menyediakan layanan. Nanti ada bannernya sendiri-sendiri seperti itu. Biasanya orang menggunakan mencari pekerjaan baru atau membuka lowongan. Kayak gitu. Membuka lowongan tuh kalau teman-teman misalnya ya punya usaha, nyari talent, nyari SDM, ya nanti bisa pakai fitur itu. Terus tambah bagian profil. Nah, ini misal teman-teman punya sertifikasi atau punya lisensi, nanti bisa diklik ini, nanti akan muncul tuh di bawah. Lalu misal tambahkan istirahat karir atau tambah keahlian, nanti itu dia akan munculnya seperti ini. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini, pendidikan, lisensi dan sertifikasi, pengalaman, kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa tambahkan sendiri atau bisa dikurangin sendiri, kayak gitu. Nah, di sini ada misal publikasi itu, tadi yang suka nulis jurnal gitu ya kemarin, atau suka nulis esai gitu, publikasi nanti bisa dimasukin situ. Atau paten, anggaplah ada mahasiswa yang inovator kayak gitu kan, suka bikin sesuatu gitu, itu nanti bisa dimasukin situ juga. Sertifikasi paten dari pemerintahnya kayak gitu kan ya. Terus juga gelar kehormatan, skor tes, misal TOEFL, IELTS, juga TOEFL, kayak gitu ya. Tambah bahasa, tambah organisasi, tambahkan isu kepedulian, dan seterusnya. Kayak gitu. Ini bisa nanti teman-teman tambahkan sendiri, menyesuaikan. Gitu ya. Lalu di sini eh, bisa simpan sebagai PDF. Kayak kalau teman-teman masukin CV, nanti bisa disimpan. eh Link ini jadi sebuah PDF, kayak gitu ya. Lalu juga kirim profil melalui pesan kalau teman-teman mau share latar belakang teman-teman ke koneksinya teman-teman bisa kirim profil melalui pesan gitu ya. Terus nah ini koneksi. Jadi nanti tuh koneksinya bakal ada angkanya lah kayak gitu ya. Ini koneksiku 900 orang kayak gitu ya. Nanti teman-teman juga bisa cek berapa koneksinya kayak gitu kan dan seperti apa latar belakangnya gitu ya. Terus juga, eh, nah ini analitik, kalau teman-teman eh, mau jadi apa ya bahasanya, content creator, cuman di LinkedIn juga, menghidupkan akunnya di LinkedIn juga ya nanti bisa menggunakan fitur ini, kayak gitu ya. Pengikutnya, pengunjung profilnya, kayak gitu kan, dan seterusnya. Dan salah satu enaknya di LinkedIn juga dia bakal menginformasikan siapa yang ngelihat akun kita kayak gitu. Latar belakangnya apa, nanti itu bisa kelihatan. Gitu ya. Oke. Selanjutnya eh, tentang, dan ini latar belakangnya nanti kalian bisa tulis latar belakang seperti apa gitu ya. Punya pengalaman apa yang kemarin ada tuh yang kayak di CV tentang saya nanti bisa masukin di situ juga kayak gitu ya. Ini kalau teman-teman punya karya, program, bisa di-upload di sini, gitu ya. Nah, terus lalu nanti bisa di-pin. Nah, terus aku suka posting, cuman bukan tulisan sih. Jadi, masukin postingan repost gitulah terkait dengan konten-konten. Kebetulan karena aku fokusnya di dunia usaha, dengan usahaku, jadi aku suka
ngeposting konten-konten terkait dengan ini misal Internship of Indonesia ya, nge-share sertifikatnya gitu kan, apa yang dia capai kayak gitu. Aku lebih suka nge-share yang seperti itu. Jadi nggak pernah nulis sih kayak gitu. Jadi lebih ke pencapaian-pencapaian dari setiap usaha yang aku bangun kayak gitu. Ya menjadi salah satu portofolioku juga lah, agar pelamar yang lihat tuh tahu gitu bahwa oh ternyata orang ini punya eh, startup gitu atau punya karya dan seterusnya gitu ya. Selanjutnya ini pengalaman. Nanti teman-teman bisa masukin pengalaman teman-teman. Misal tambah posisi, eh, nanti bisa dimasukin di sini. Posisinya apa, ya posisi kamu apa, jenis pekerjaannya apa, ya purna waktu, pada waktu, respa staff, kerja lepas dan seterusnya. Nama company-nya apa, syukur-syukur tempat teman-teman bekerja udah ada LinkedIn ya. Karena kalau nggak ada LinkedIn, misal PT Ocean, nah ini udah ada kayak gitu. Jadi lebih enak dia. Cuman kalau kalau misal apa ya Mat Andingstir itu aku agak lupa deh. Ya itulah ya. Oh, bakso galaksi gitu kan nggak ada bakso Segalaki galaksi. ya Nah, ada. teman-teman ada yang pernah jadi apa orang keuangannya bakso galaksi nggak ada kayak gitu. Cuman nggak apa-apa masukin aja kayak gitu. Mungkin nanti bisa masukin logonya sebagai bukti dan seterusnya kayak gitu. Lokasi berarti nanti kan Kairo kan. Terus jenis lokasi nanti, apa jarak jauh maksudnya WFA gabungan hybrid ya maksudnya WFA WFO di lokasi itu WFO kayak gitu. Di kantor gabungan tuh ya, di rumah sama di kantor, ini di rumah kayak gitu. Ini adalah peran saya saat ini. Nanti ini akan tampil di eh, akun LinkedIn teman-teman di deskripsinya teman-teman. Tanggal mulainya kapan, tanggal berakhirnya kapan, kayak gitu ya. Nah, deskripsi, maksudnya apa yang kalian kerjakan selama di bidang tersebut, selama di kerjaan tersebut, kayak gitu. Apa yang kalian buat lah, kayak gitu ya. Juga ini motonya, moto itu maksudnya misal saya sebagai graphic designer, ilustrator dan freelancer, kayak gitu. Saya menamakan diri saya seperti itu, kayak gitu kan. Atau teman-teman di sini ada yang eh, apa copywriter atau ada yang tutor, teacher, nah nanti bisa dimasukin di sini, kayak gitu. Dan saranku pakai bahasa Inggris gitu, biar kesana lebih baik aja, kayak gitu. Kalau emang nggak bisa ya nggak apa-apa, kayak gitu. Teman-teman bisa pakai Grammarly kok, kayak gini nih, ya. Dijadiin extension. Jadi kalau teman-teman salah dalam membangun bahasa Inggrisnya nanti bisa diingatkan, ya, kayak gitu, gitu ya. Lalu keahlian, itu bisa ditambahkan Oh, keahliannya apa aja. Terus juga media, media itu maksudnya adalah sertifikasinya gitu ya. Atau foto, misalkan foto kabinet kayak gitu ya, atau foto ngumpul yang profesional tapi ya itu bisa dimasukin situ. Kayak kemarin tuh ada sekolah diplomasi kan katanya. ya. Atau ada sekolah apa gitu ya, nanti bisa dimasukin Heeh. foto-foto di situ gitu. Oke, selanjutnya pendidikan. Nah, nanti teman-teman bisa masukin pendidikannya apa aja. Misalnya ngambil double degree, nanti bisa diambil masukin di situ. Lalu lisensi dan sertifikasi dari Google, dari ISMI. Ya, ini kan anak pakai sekarang aku pernah dulu dipakai juga, nanti bisa dimasukin di sini. Kayak gitu. Keahlian, startup management, business ownership, kayak gitu kan. Nanti kalian juga bisa tambahkan keahlian kalian apa aja. Kayak gitu. Di sini nih di apa fitur yang plus ini gitu. Nah itu ya. Terus eh, terus nanti biasanya eh, untuk meningkatkan eh, kredibilitas diri kita, biasanya minta rekomendasi gitu ya. Eh, ke misal kalau pernah kerja di mana gitu minta ke CEO-nya atau minta ke direkturnya kayak gitu ya. Nanti teman-teman bisa ke rekomendasi, terus bisa eh, kliknya ini. Ah ini, minta rekomendasi. Misal Aditya, anggaplah bos saya dulu, kayak gitu. Saya minta Heeh. rekomendasi ke Aditya, kerjaan saya seperti apa, kayak gitu kan. Hasil saya seperti apa. Oke, nanti tulis tuh rekomendasinya apa. Nah ini contohnya kayak gitu. Jadi banyak tim saya yang minta rekomendasi, kayak gitu kan. Akhirnya saya tuliskan.
Misalnya anaknya namanya Firly, gitu kan, jadi SRG dia. Firly memiliki pemahaman luas tentang strategi SDM dan seterusnya. Nah, itu akan meningkatkan kredibilitas kita. Dan yang memberikan rekomendasinya itu si kepalanya, gitu. Maksudnya direksinya dan seterusnya. Nah, lagi-lagi itu akan membantu tadi ya, kredibilitas kita, kayak gitu. Minat ya nanti bisa dimasukin. Kebetulan aku suka sekali dengan Bill Gates, jadi aku masukin Bill Gates di sini, kayak gitu. Untuk perusahaannya, aku suka UI, gitu ya, dan seterusnya, kayak gitu. Nah, itu ya di eh, data diri, gitu. Sebenarnya kalau teman-teman udah buat CV, nanti akan lebih enak sih masukinnya, kayak gitu ya, ke LinkedIn. Dan tadi gimana caranya meningkatkan personal branding, gitu ya. Tentu pertama, sering-sering masukin pencapaian kalian di LinkedIn. Entah itu dapat sertifikasi apa, dapat juara apa, atau bisa nulis juga konten berbau dengan profesional ya, pekerjaan, karir, dan seterusnya. Kayak gitu. Ini kayak dia suka nulis terkait dengan Power Words CV, kayak gitu kan. Atau dia nih misal akhirnya beres dua mendapatkan gelar magister IPK 3,94 gitu kan. Bisa fokus dan tenang menjalani S3. Nah, dia ngejelasin bahwa dia lanjut S3 dan dapat IPK 3,9 di S2-nya kayak gitu. Itu juga bisa meningkatkan tadi ya personal branding kita kayak gitu. Ya aku membangun brandingku bahwa aku punya Ocean gitu. Jadi orang kalau ngelihat nama Alif ya Ocean, Ocean ya Alif kayak gitu. Itu personal branding yang dibangun kayak gitu kan. Dan semua konten-konten yang ada LinkedIn terkait dengan Ocean, terkait dengan ekosistem yang dimiliki sama Ocean kayak gitu kan. Dan teman-teman itu pertama kayak gitu ya. Atau nanti juga bisa lewat tadi ya, misal teman-teman masuk di pekerjaan apa gitu kan, di bidang apa, kayak gitu nanti bisa dimasukin di situ. Oke, di sini nggak ada contohnya tapi ya. Nah, ini dia dapat opportunity gitu ya. Eh, belajar terkait dengan SAP learning kayak gitu kan. Nah, ini di-share sama dia kayak gitu ya. Terus juga eh, nah ini gitu ya, eh, apa dia pernah ikut kegiatan kemanusiaan lalu di-share juga sama dia. Nah, ini juga teman-teman kan volunteer ya rata-rata di PPMI bikin program apa itu nanti juga bisa di-share di linknya teman-teman kayak gitu. Kedua, teman-teman juga bisa eh, apa itu namanya eh, buka eh, misal Shopee gitu ya, Shopee untuk membangun sama branding ya. Shopee saya biasanya dulu pertama kali punya LinkedIn suka banget konekin diri saya ke karyawan-karyawan big company gitu. Biar orang ngiranya tuh orang ini bisa kenal sama tim-tim yang ada di Shopee, di Gojek, di Tokopedia kayak gitu kan. Lalu nanti ke orang ya di sini, misal bidang kalian itu di bidang graphic design gitu ya. Nah ini nih, nanti tuh tampilan seperti ini. Siti dan 13 koneksi lain bekerja di sini. Jadi saya punya 14 orang koneksi yang kerja di Shopee. Kayak gitu kan. Nah ketika nanti recruiter ngelihat saya, kok orang ini punya koneksi dengan teman-teman yang ada di Shopee. Kayak gitu kan. Dalam ruang lingkup misal marketing gitu. Oh berarti dia udah sering bekerja sama, sering berkoneksi dan seterusnya. Kayak gitu kan. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini. Nanti misal di sini ada yang mau jadi SRD atau menjadi recruiter, nanti bisa lihat nih dari sininya, tag recruiter at C-Labs, kayak gitu kan. Oh, dia jadi recruiter di C, kayak gitu kan ya. Induknya Shopee, kayak gitu kan. Atau di sini ada yang suka bikin bisnis, gitu kan. Itu nanti bisa nge-connect ke bisnis development-nya Shopee, kayak gitu. Ya udah nge-connect, sehingga itu nanti akan meningkatkan kredibilitas kita, kayak gitu ya. Kalau ini produk manajemen Shopee dan seterusnya. Misal kita cari lagi Gojek gitu ya. Nanti juga akan keluar tadi ya eh, ke eh, LinkedIn page-nya. Lalu nanti kalian bisa menyesuaikan. Oh nggak ada ya Gojek. Misal Tokopedia kali ya. Tokopedia. Nah ini misal PT Tokopedia gitu ya.
Ini ya. Oke. Nah ini, oh enggak, bukan ini. Ini hanya mengikuti, ya, hanya mengikuti. Nah, contohnya seperti ini, product designer at Tokopedia, gitu ya. Ini product designer at Tokopedia, kayak gitu kan. Atau yang suka desain, di sini ada UX designer, design system at Tokopedia, kayak gitu. Nah, itu nanti bisa teman-teman connect kalau punya minat yang sama, punya tujuan atau punya target karir yang sama. Gitu. Syukur-syukur, syukur-syukur eh, mereka sering eh, karena kan mereka sering ngasih informasi terkait lowongan ya, lowongan di Gojek, di Tokped, kayak gitu kan. Ketika kita udah terkoneksi, berarti kan dia udah tahu kita sebenarnya. Karena pasti nggak sembarangan lagi-lagi ya tadi kalau kita lagi koneksi pasti dilihat dulu latar belakang kita seperti apa kayak gitu kan. Jadi kalau ada lowongan kita coba apa itu namanya eh, ngelamar, dia udah tahu oh anak ini nih keren nih kayak gitu kan. Dia bakal gampang untuk merekrut kita kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Selebihnya eh, eh, tinggal perbanyak tadi ya nge-share terkait pencapaian teman-teman. Jadi bahasanya tuh di LinkedIn bukan sombong ya, pamer kali. Ya, Bukan lagi. benar. Intinya ya emang seperti itu. Nanti kan kalau teman-teman interview juga bakal bakal ngejelasin kan, saya juara ini, saya nilainya sekian, saya memiliki prestasi sekian. Proses ketawaduan kita yang biasa ditetapkan di Al-Azhar menurutku eh, tidak perlu diterapkan dulu dalam proses interview, dalam proses mencari jenjang karir kayak gitu. Karena kalau kita tawadu ya, maksudnya tadi contoh, misal saya mendirikan sesuatu, cuman ketika nanti di proses interview saya nggak menjelaskan itu, gitu ya, dia nggak bakal tahu yang udah saya lakuin itu apa, kayak gitu. Jadi perlu diceritakan, perlu dijelaskan, gitu, perlu dipamerkan apa yang kita pernah raih, apa yang pernah kita capai, kayak gitu, biar si rekruter tahu. Dan di LinkedIn juga seperti itu. Makanya kalau orang-orang biasanya buka Instagram itu insecure, mungkin sehari dua hari kalau kebanyakan Instagram. Nah kalau di LinkedIn, teman-teman main 2 menit itu udah kayak seakan-akan hidup kita tuh udah paling tertinggal lah, kayak gitu. Nah, itu karena memang banyak sekali pencapaian-pencapaian yang di-share di sana. Bukan berarti itu menjadi diri kita apa ya, terpuruk ya. Maksudnya berasa kayak oh, saya tertinggal kayak gitu, saya kayak kurang enggak kayak gitu. Itu harusnya menjadi acuan teman-teman. Eh, Anggaplah eh, eh, kanan kiri kita sudah di tahap apa, ya kita harus lebih giat lagi untuk bisa masuk ke tahap tersebut kayak gitu kan. Naik lagi dan seterusnya kayak gitu kan. Walaupun nanti ya lagi-lagi ini banyak perdebatan ya, karena kalau lihat dalam perspektif agama gitu ya, terkait dengan karir, terkait dengan dan ekonomi dan seterusnya itu akan banyak perbincangan kayak gitu kan. Cuman yang pasti tadi ya proses bagaimana kita membangun personal branding dan jenjang karir kurang lebih seperti itu. Itu sih kalau dari aku dan mungkin aku ingin minta maaf juga. Aku nggak bisa lama-lama dalam mengisi webinar di hari ini karena nanti di jam 3 lewat 10 waktu Indonesia aku harus jadi juri di kompetisi bisnis. Kebetulan ada perubahan-perubahan jadwal, jadi aku harus menyesuaikan juga. Nah, di sisa 10 menit ini nanti teman-teman bisa bertanya, aku bakal menjawab dengan pertanyaannya, gitu kan. Jadi, aku persilakan sekali. Dan terima kasih sudah mendengarkan penyampaian materinya. Kalaupun nanti teman-teman masih belum paham di sini, nanti bisa dibuatkan, lalu bisa dikonsultasikan, bisa dikomunikasikan ke aku, gitu kan. Lewat LinkedIn-nya juga boleh, bisa kasih feedback-nya di sana, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya dari saya. Aku kembalikan lagi ke Adit. Terima kasih. Oke, teman-teman semuanya, kita udah dengar nih pembahasan tentang personal branding dan LinkedIn. Jadi Ani mau jelaskan, jadi saya mau jelaskan sedikit nih tentang apa yang disampaikan oleh Bang Alif tadi. Jadi di LinkedIn dan bagaimana cara kita membangun personal branding yang terpenting itu adalah kita juga harus punya koneksi dan relasi gitu.
setiap koneksi dan relasi kita cantumkan dalam LinkedIn yang bakal kita buat. Begitu juga dengan pengalaman, achievement, akademisi. Itu tuh penting bahwa kita harus menyampaikannya dan mencantumkannya gitu. Bukan bukan bagaimana tentang kita mau pamer, tapi itulah bagaimana cara kita untuk membangun personal branding. Mungkin itu yang terpenting yang bisa kita dapatkan daripada poin pembahasan dan kesimpulan ini. Kita sebelumnya ingin menyampaikan ini dulu. Terima kasih kepada sponsorship kita, Bugio Clothing. Alhamdulillah udah memberikan kita sponsor berupa bantuan di Kepanitiaan Mahasiswa Expo 2024. Juga kita membuka untuk teman-teman semua yang mau menanggapi dan bertanya tentang materi pembahasan kita kali ini. Kita akan mendahulukan teman-teman yang raise hand atau mengangkat tangan itu untuk bertanya dan menanggapi tentang materi pembahasan kita. Kita juga ingin menyampaikan kepada teman-teman sebelumnya, eh, operator akan mengirimkan kritik dan saran di chat Zoom gitu agar teman-teman bisa menaruh gitu kritik dan saran yang membangun untuk mahasiswa ekspor ke depan. Alhamdulillah teman-teman semua ada satu yang mengangkat tangan. Boleh dengan Ustadz dengan Enrika Darin untuk on cam dan menyampaikan Assalamualaikum. tanggapan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf wabarakatuh. kalau on cam Waalaikumsalam. masih belum bisa, jadi suara aja ya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Dipersilahkan. Untuk Kak Alif mau tanya, ini kan tentang LinkedIn ya. Sebenarnya udah punya LinkedIn dari lama. Nah, tapi udah lama nggak aktif gitu. Nah, tadi kan Kak Alif menjelaskan kalau ngeposting kayak pelatihan mungkin atau lomba atau pencapaian yang kita dapatkan itu kan bagus ya untuk meningkatkan personal branding kita di LinkedIn. Nah, sedangkan selama 2 tahun nggak aktif di LinkedIn-nya itu ada banyak gitu. Nah, apa bisa untuk kita mengupload yang sudah lampau, sudah terlewat gitu. Jadi baru dikebut posting sekarang gitu. Terima kasih. Oke, Oke, dipersilahkan baik. untuk materi. Oke. Terima kasih Rika atas pertanyaannya. Boleh banget kayak gitu. Jadi bisa di-share ulang di situ. Walaupun late post yang maksudnya ya udah lama gitu ya, selama 2 tahun lagi gitu. Dan itu nggak apa-apa kayak gitu. Jadi teman-teman bisa pelan-pelan bisa ulang atau Erika misal seminggu 3 kali gitu kan terkait pencapaian ya itu gitu sih. Karena kayaknya kalau SRD melihat sampai waktunya kayaknya enggak deh kayak gitu. Maksudnya sampai detail tahun dan seterusnya sampai dia ngeliatin ini acaranya kapan di posta kapan kayaknya enggak kayak gitu biasanya cuma lebih ke nyamain jadi nyamain antara CV ya kan ini orang bener nggak nih nulis di CV-nya sama di LinkedIn-nya kayak gitu kan kalau di LinkedIn kita bisa masukin foto juga kan oh dia bener ternyata ada fotonya jadi dia bener-bener bikin programnya kayak gitu kan di tanggal tersebut di tahun tersebut kayak gitu kan nah itu sih yang nanti bakal dicek kayak gitu. Misal sertifikat, dia bener nggak ikut pelatihan? Jangan-jangan dia hanya masukin doang di CV kayak gitu. Oh ternyata bener. Ada screenshot Zoom-nya di LinkedIn kayak gitu kan dengan sertifikat yang ada di sana. Disesuaikan tuh nanti tanggalnya kayak gitu. Kurang lebih gitu sih, Erika. Gitu ya. Jadi hanya menjadi salah satu bentuk verifikasi kita. Gitu. Dijawab ya, Erika ya? Oke, gimana Erika? Ada yang mau ditambahin lagi atau Cukup, jawabannya udah makasih jelas? Kak. Udah cukup. Makasih. Buat teman-teman yang lain boleh menanggapi dan bertanya terkait materi pembahasan kita hari ini. Sebelum kita melanjut pada sesi selanjutnya, ada teman-teman yang mau menanyakan sesuatu hal. Aneh izin bertanya, Bang Alif, hmm, tentang personal branding. eh, bagaimana cara kita, bagaimana cara kita meningkatkan personal branding dan bagaimana cara kita bisa terlihat
daftar LinkedIn kita tuh di perusahaan-perusahaan besar yang lainnya gitu. Jadi ter-highlight LinkedIn kita. Bagaimana caranya gitu? Dipersilakan Bang Oke, Alif. baik, baik. Bagaimana dengan Bang Alif? Baiklah teman-teman semuanya, menunggu koneksi Bang Alif terhubung kembali, ingin menjelaskan apa sih itu tadi tentang pembahasan LinkedIn tadi. Jadi yang terpenting di dalam LinkedIn adalah bagaimana cara kita mencantumkan semua relasi, koneksi, dan juga bidang akademisi kita dalam LinkedIn kayak gitu. Yang terpenting jangan ada eh, apa namanya keminderan ataupun hal yang lain karena di dalam link ini tuh banyak orang-orang akan memamerkan setiap prestasinya, setiap apa yang telah dia lakukan, pengalaman dan lain sebagainya. Menunggu pemateri kita untuk masuk, teman-teman boleh banget nih untuk mengisi kritik dan saran yang telah ada di chat Zoom kayak gitu. Agar Mahasiswa Expo dan kepanitiaan ini bisa menjadi lebih baik untuk tahun ke depan. Tuh. Sambil kita menunggu, boleh juga untuk teman-teman semuanya mengisi kritik dan saran yang telah tercantum di chat Zoom kayak gitu. Oh, juga mengingatkan kepada teman-teman peserta webinar kita yang eh, telah berhadir pada hari ini, kita akan melaksanakan dan menyelenggarakan pada tanggal 27 Juli puncak acara Mahasiswa Expo dan insya Allah akan kita laksanakan dengan Bazar Expo, seminar, talk show, dan lain sebagainya. Gitu. Alhamdulillah materi kita Oke, udah masuk, seru boleh banget. kembali. Aku kepental tadi. Pertamanya bagus banget kayak gitu kan. Gimana caranya LinkedIn kita tuh ada di catatan-catatan perusahaan-perusahaan itu. Karena memang dari datanya juga sebagian perusahaan itu atau sebagian badan itu institusi itu mereka hiringnya bukan secara terbuka gitu, tapi secara tertutup. Gitu. Maksudnya gini, contoh, Adit punya perusahaan di bidang A kayak gitu kan, rekrut eh, misal di bidang marketing kayak gitu kan. Nah, itu biasanya nanti Adit nyarinya dari referral, maksudnya dari lingkarannya Adit, misal dari sahabat, dari teman kayak gitu kan, atau dari Hmm. koneksinya Adit kayak gitu. Jarang banget yang dia tuh nariknya dari umum gitu. Maksudnya eh, dia buka publish di Instagram, siapapun daftar kayak gitu kan, dan rekrut kayak gitu. Itu ada, cuman ya pembagian persentase sesuai dengan perusahaan masing-masing kayak gitu. Jadi memang ada dia udah punya datanya juga, listnya juga biasanya. Makanya tadi salah satu caranya adalah Adit bisa nge-connect ya atau membangun koneksi dengan tadi ya eh, tim Betul. dari company-company dari situs itu tadi. Sehingga dia ketika tadi kan ketika kita mau koneksi, dia kan ngeliat latar belakang kita. Dia pasti bakal ngecek tuh latar belakang kita seperti apa kayak gitu kan. Setelah nanti dicek, baru dia terima tuh itu koneksinya kayak gitu kan. Nah, ketika nanti tadi ada rekrutmen, ada eh, apa itu namanya eh, pendaftaran terkait dengan bidang yang dibutuhkan atau departemen yang dibutuhkan di perusahaan tersebut, kayak gitu kan, dia bakal ngambil dari tadi koneksi dia, kayak gitu. Makanya sering-sering membangun koneksi dengan orang-orang terkait, kayak gitu kan, sering ngobrol juga, dan itu boleh banget kok
Jadi saya juga dulu sering banget, saya bangun koneksi dengan mereka, saya nanya terkait dengan desain grafis, terkait dengan marketing, kayak gitu. Saya juga sering kali ngundang-ngundang pembicara dari sana, kayak gitu kan. Untuk membangun tadi ya, jaringan, membangun koneksi gitu ya, dengan orang-orang yang bakal membuka lowongan. Kurang lebih gitu sih terkait eh, jawabannya dari pertanyaannya. Gitu deh. Oh, oh, jadi yang terpenting untuk kita bagaimana terhiring atau terhighlight itu kepada relasi lagi ya gitu Bang. Betul, betul banget, betul banget. Itu sih. Karena Iya, karena teman-teman terdekat lah yang bisa menggaitkan kita kepada kesuksesan di masa depan. betul, betul banget. Itu sih. Mantap banget sih. Ada satu pertanyaan lagi dari teman kita. Oke, Oke. Dari peranakan aku yang dari baca ya. Hai. Mm-mm. Dari Anda bacakan dari ini Gilang dari apa Hai. Haifa? Dari Haifa. Oke, mohon Oh maaf gitu. Oke, bertanya aku yang apa bacain aja aja ya. yang Mm-mm. Oke, Bukan. Boleh Anda bacakan? oke. Dari Haifa, mohon maaf izin bertanya apa saja hal yang perlu dipamerkan di LinkedIn dan apa saja yang tidak perlu dipamerkan kayak gitu Bang pembahasannya. Hmm, Habis itu oke. bagaimana kita sudah aktif di organisasi dan beberapa kali menulis, namun sayangnya organisasi tersebut hanya di skala kecil dan tidak terkenal pun saya menulis di platform. Apakah hal yang bisa kita cantumkan di LinkedIn itu yang baik dan yang tidak baik gitu nih Bang? Itu Oke, baik baik. aja. Oke, izin jawab yang Haifa dulu. Memang nggak bisa semua ditaruh di LinkedIn sih, kayak gitu. Dan sama seperti yang pernah aku sampaikan ketika di CV, kurikulum kita itu. Jadi nggak semua bisa dimasukin di situ. Kayak misalnya teman-teman pernah lomba azan atau pernah di sini jadi ketua KPPS, ketua Agustusan itu menurutku nggak perlu. Kecuali ketua Agustusannya atas nama eh, apa pemerintah Indonesia kayak gitu ya itu boleh banget kayak gitu. Maksudnya di bawah naungan kementerian apa gitu contoh gitu ya itu boleh ya gitu ya. Kalau ketua KPPS atas nama nasional itu boleh gitu. Cuman kalau atas nama RT ya menurutku perlu dipikirkan kembali kayak gitu ya. Nah, itu ya terkait dengan jawaban-jawaban yang jawabannya yang Haifa gitu ya. Nah, jadi harus diseleksi lagi, dilihat lagi dari cakupannya sih sebenarnya. Maksudnya cakupan itu adalah tadi ya, lembaganya seperti apa, wilayahnya seperti apa. Kita bisa ketua KPPS masih di RT tersebut itu nggak usah. Cuma kalau dalam skala nasional itu boleh kayak gitu ya. Atau ketua Agustusan dalam skala nasional itu boleh. Atau dalam skala provinsi itu boleh kayak gitu ya. Terus karena kan nanti eh, bebannya juga pengalamannya lebih besar kayak gitu dan itu bisa menjadi pertimbangan juga kayak gitu ya. Ya bahasanya lomba azan di eh, RW sama lomba azan di Arab gitu contoh itu kan berbeda juga kayak gitu. Atau lomba bernyanyi di eh, apa ruang lingkup RW, RT sama ruang lingkup internasional juga berbeda. Kayak gitu. Nah, itu nanti bisa disesuaikan. Terus yang di Gilang, Mas Gilang gitu ya, aktif di organisasi, bakal menulis, mau saya organisasi di skala itu dan tidak terkenal. Oh berarti eh, sebenarnya terkait skala itu perlu disesuaikan nih, kayak gitu kan. Kalau kita ngelihat misal PPMI gitu kan, ada Hmm. sebagian berbicara bahwa skalanya itu besar, ada berbicara skalanya kecil. Nah itu hanya organisasi gitu ya. Eh, Ruang lingkupnya dengan organisasi. Mungkin maaf ya, mungkin skala profesionalnya juga kurang gitu, di situ gitu ya. Atau eh, targetingnya atau misal penerapan komponen administrasi dan seterusnya itu juga mungkin kurang kayak gitu kan. Cuman kalau lagi ke dirinya Gilang. Kalau Gilang punya pengalaman yang lebih tinggi, pengalaman yang lebih luas, itu silahkan ambil. Jadi misal dari 100 atau dari 10, ambil 5 pengalaman yang dimasukkan di LinkedIn dan di CV gitu ya. Eh, Kalau limanya lagi yang sekiranya menurut Gilang kurang, itu nggak perlu dimasukin. Kayak gitu. Cuman ada yang sebagiannya lagi baru mulai karir gitu kan dan ternyata pengalamannya baru ada organisasi ya masukin aja pengalaman organisasi nggak apa-apa gitu. Karena selain
eh, keterampilan dan kompetensi keberuntungan juga diperlukan di situ. Gitu. Saya pertama kali keterima di desain grafis itu waktu itu bos saya Cina kayak gitu kan, dan dia nggak ngeliat latar belakang kayak gitu, dia nggak ngecek gimana pengalaman dan seterusnya. Nanti dia bisa desain, hasilnya bagus, ya udah kayak gitu. Jadi keberuntungan juga bisa dinilai di situ gitu ya. Kurang lebih gitu sih terkait jawabanku di Gilang dan di Haifa. Dan mungkin ini terakhir ya, aku bisa Ya. menjawab pertanyaan teman-teman. Mohon maaf sekali lagi aku nggak bisa lama gitu ya. Dan aku kembalikan ke Adit. Terima kasih. Oke, mantep banget jawabannya dari pemateri kita pada hari ini. Kita bakal lanjut kepada sesi selanjutnya, yaitu bakal ada 2 kali sesi perfotoan. Yang pertama bakal ada sesi perfotoan dengan sertip bersama pemateri. Boleh operator untuk menampilkan sertip kita? Boleh dipandu operator langsung dalam pengambilan gambar. Oke, 1, 2, 3. Oke, Lagi. sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Lanjut kepada sesi perfotoan yang kedua, diharapkan buat teman-teman semua bisa menyalakan kameranya agar kita bisa mengambil foto bersama dengan para peserta dan juga para pemateri. Dimohon teman-teman semua untuk menyalakan kameranya. Oke, Alhamdulillah banyak yang berhadir. Boleh langsung dipandu oleh operator dengan pengambilan gambar. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, Sekali 3. lagi. Kasih. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman peserta yang udah on cam. Juga kita ingin mendengarkan kesimpulan dan closing statement daripada pemateri kita. Dipersilahkan, Bang Ali. Oke, baik. Terima kasih Adit. Eh, Menurutku bisa langsung dibuat ya LinkedIn-nya, dan nanti bisa langsung dikonsultasikan sehingga eh, teman-teman punya LinkedIn, teman-teman punya portofolio gitu kan, dan persiapan untuk berkarya tuh nggak udah di tingkat 4 akhir gitu loh. Jadi udah siap dari tingkat 2, tingkat 3 gitu kan, udah terisi gitu kan. Udah membangun koneksi sehingga nanti teman-teman nggak bingung lagi untuk melamar di bidang karirnya seperti itu. Terus semangat, terima kasih untuk teman-teman panitia. Acaranya keren banget gitu ya, dan jangan lupa nanti buat hadir di acara offline-nya ya. Tadi Oke. ada belajar dan seterusnya, itu acara yang keren banget gitu ya. Mudah-mudahan bisa Oke. sukses, lancar terus. Terima kasih Adit. Oke. Untuk kami, untuk saya sendiri dari moderator ingin menyampaikan lagi, kita bakal ada acara hari H Puncak tanggal 27. Insya Allah bakal dilaksanakan di Koah Tarbiyah. Kayak gitu. Untuk teman-teman semuanya, kita bakal mengadakan Expo Bazar. Kita juga bakal mengadakan seminar dan talk show, penampilan dan lain sebagainya. Mulai pagi sampai sore hari. Gitu. Harap teman-teman semua yang bisa berhadir ke sana dapat berhadir di pagi hari. Gitu. Kita juga mau membahas tentang kesimpulan daripada LinkedIn ini. Jadi yang terpenting daripada pembahasan ini adalah bagaimana cara kita mengumpulkan setiap pengalaman, akademisi kita, dan juga hobi kita, dan kita masukkan ke dalam semua berkas LinkedIn kita. Dengan cara itu kita bisa membangun personal branding yang baik dan benar. Sebelum kita akhiri acara kita, kita mau mengucapkan terima kasih kepada para peserta lagi dan kepada pemateri kita yang luar biasa, hebat, dan mantap banget karena akademisi dan prospek kerjanya seimbang kayak gitu. Izinkan saya moderator Aditya Radio Rosid menyampaikan sebuah pantun. Bismillah. Makan malam pakai bebek packing. Jangan lupa bayar biar nggak digebukin. Hari ini kita telah belajar personal branding. Besok harus langsung kita praktekin. Saya moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Terima kasih teman-teman yang udah gabung. Terima kasih. Jangan lupa isi kritik dan saran kita di link Zoom. Dan juga berhadir di acara puncak kita tanggal 27 Juli di Koah Tarbiyah. Insya Allah seru banget. Jangan lupa. Kita juga menyediakan daripada panitia eh, record Zoom yang telah kita lampirkan di grup peserta. Kita juga menyediakan record notulensi untuk teman-teman semuanya yang ingin membaca dan menonton kembali. Boleh dibuka di grup peserta kita dan semuanya telah lengkap tercantum di sana. Terima kasih teman-teman udah bergabung di webinar Mahasiswa Expo 2024 spesial on July. Kita bakal terus kembali kepada puncak acara. Hmm. Jangan lupa teman-teman mengisi link Zoom, kritik, dan saran. Terima kasih telah berhadir.